Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari para Kiai Nusantara minta kepada pemerintah bubarkan Nobita Alawiyah sebagai organisasi para baik tersebut. Para Kiai Nusantara timbul perseteruan dengan kelompok Habib yang datang dari negara Yaman atau Arab Yaman. Para Habib tersebut bersikap sombong atau rasis. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang pribumi atau kelompok Kiai Nusantara tersebut, di mana di antara lain kata-kata menyatakan sejelek-jeleknya para Habib tersebut jauh lebih bagus dari 71 para kiai tersebut, para kiai Nusantara. Demikian juga kalau orang Arab tidak masuk ke Indonesia ini, orang Indonesia masih menyembah pohon, dalam arti akan melakukan kegiatan menyembah pohon, itu menyembah perbuatan berhala. Tetapi hal itu tidak benar, karena pada tahun 1800 orang Arab datang ke Indonesia, padahal sebelum tahun 1400, di mana Indonesia sudah banyak beragama Islam yang dikendalikan oleh Kiai Nusantara tersebut, sehingga tidak bisa dibilang hal tersebut. Ini juga para Habib ini terlalu membangga-banggakan masalah keturunan Nabi Muhammad, yang menyatakan dia keturunan Nabi Muhammad yang harus ditaati dan harus dihormati oleh masyarakat, sehingga dia merasa tinggi perasaannya kalau disebut sebagai Habib keturunan Nabi Muhammad. Tetapi setelah penelitian Imanuddin Kiai daripada Nusantara tersebut, di mana dia melakukan penelitian para Habib ini dari sudut ilmiah, ternyata para Habib ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, terputuslah nasabnya katanya. Dan disitulah mulai saat itu para Kiai Nusantara dan para Habib tidak saling menghargai lagi kedua belah pihak, dan para kiai merasa dia lebih tinggi. Ditambah lagi pada tes DNA-nya, di mana para Habib tersebut katanya dia bermasuk kelompok G, yaitu berarti kelompok Israel. Sedang Kiai Nusantara dia setelah menurut tes DNA-nya dia masuk golongan J1, berarti masuk golongan Nabi Muhammad. Jadi itulah saya lihat, tetapi Kiai Nusantara tetap merasa dirinya rendah, sehingga mereka dua belah pihak saling menyerang. Tidak ada yang merasa mengalah, semua menyalahkan satu sama lain, menyalahkan bahwa kelompok Kiai Nusantara merasa dia yang benar, bahwa dia itu keturunan Nabi Muhammad. Sedangkan sebaliknya demikian juga kelompok Bahar Smith atau kelompok Habib tersebut menyatakan bahwa kelompoknya lah yang turunan Habib, turunan Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain turunan Nabi Muhammad kecuali Habib tersebut. Sehingga terus yang terjadi pertentangan satu sama dengan yang lain. Tidak ada merasa yang benar itu masing-masing merasa yang benar. Sehingga disinilah akibatnya, karena Kiai Nusantara sampai menghimbau masyarakat kalau mengundang para Habib, jangan diundang Habib memberikan ceramah di masjid-masjidnya, jangan diamarkan, karena mereka terlalu kalau memberikan ceramah terlalu membangga-banggakan keturunannya sebagai Habib, keturunannya sebagai Habib tersebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Padahal di dalam dari seluruh agama Islam tidak begitu menguasainya. Jauh lebih menguasai para kiai Nusantara tersebut. Ini yang menjadi masalah. Akibat himbauan daripada para kiai Nusantara kepada semua umat muslim di seluruh Indonesia
banyak tokoh-tokoh, banyak sekarang para masjid seperti di Solo. Pada ada acara haul di mana tidak ada yang hadir, tidak banyak yang hadir. Padahal di sana akan memberikan ceramah adalah para habib, sehingga para habibnya juga tersinggung atau marah-marah. Mungkin ini pengaruh daripada Kiai Nusantara tersebut. Demikian juga di Lampung, sudah tidak mau lagi mengundang para habib untuk memberikan ceramah di masjid-masjidnya. Masih banyak di daerah lain, pengaruhnya sudah masuk mulai para Kiai Nusantara itu. Karena para Kiai Nusantara ini tidak bisa menerima mereka dianaktrikan di nomor 2 kan lebih rendah daripada para habib tersebut. Padahal dia benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Padahal kalau para habib itu adalah tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, karena hubungan nasabnya itu putus, tidak ada hubungannya. Akhirnya terjadi perselisihan terus di antara kelompok Habib dengan kelompok daripada Kiai Nusantara ini. Ini mereka yang saking sudah tajam permusuhannya ini, mereka kedua belah pihak siap perang, masing-masing siap perang, tidak ada yang mengalahkannya. Dalam hal ini sebelum terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat bisa menimbulkan kerugian kepada keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah harus turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar jangan sampai terjadi pertentangan satu dengan yang lain, karena kalau sampai terjadi pertentangan bisa nanti menimbulkan permasalahan sesama anak bangsa, timbul masalah. Seharusnya pemerintah mendamaikannya. Tetapi kalau pemerintah tidak bisa mengendalikannya atau mengatasinya, lebih baik diarahkan diselesaikan lewat jalur hukum. Karena hukum itu sebagai negara hukum, kita hasil tiada masalah diselesaikan lewat hukum. Karena kalau diselesaikan lewat hukum, seharusnya Kiai Nusantara mengajukan laporan kepada polisi, melaporkan kepada polisi bahwa para habib ini memberikan keterangan bohong. Katanya dia keturunan Nabi Muhammad, padahal tidak ada. Padahal Nabi Muhammad tidak nyambung nasabnya dengan para habib tersebut. Kalau para habib tidak bisa membuktikan bahwa dia keturunan daripada Nabi Muhammad, ya tentu dia kalah. Dia tidak boleh lagi menggunakan habib tersebut. Kalau ini yang terjadi selesai secara hukum, itu sangat bagus. Tentu ada penyelesaian akhirnya kalau sudah diputus hakim bahwa kedua belah pihak harus menerimanya, bahwa habib itu tidak boleh menggunakan habib lagi karena tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Kalau sampai ada orang menggunakan habib tetapi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya keturunan Nabi Muhammad, itu berarti melanggar hukum, bisa dilaporkan ke polisi. Untuk menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, ya kita pemerintah harus menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat dan harus segera mengambil alih penyelesaian masalah pertentangan daripada kelompok Habib dengan Kiai Nusantara tersebut. Karena ini sangat tajam sekarang permasalahannya di tengah-tengah masyarakat. Satu sama lain sudah siap perang. Kalau namanya sudah siap perang, ya berarti terjadi masalah. Tetapi dalam menyelesaikan masalah perselisihan ini antara Habib dengan para kiai ini harus hati-hati. Sifatnya harus adil. Karena keduanya baik dia orang Arab, keturunan Arab yang dari Yaman di Indonesia, maupun orang pribumi, itu sama-sama warga negara Indonesia dan sama-sama membangun negara Indonesia ini. Jangan sampai ada yang dirugikan salah satu pihak. Tetapi kalau memang para habib ini tidak bisa membuktikan bahwa dia keturunan Nabi Muhammad, ya tentu dia salah. Tidak bisa diterus-teruskan permasalahan tersebut. Seharusnya hal ini harus diambil tindakan yang tegas, yaitu lewat jalur hukum. Kalau sudah hukum yang bicara, siapapun harus menerima. Siapa yang kalah, siapa yang menang, sudah tetap. Tidak bisa dia mengingkari itu lagi. Karena penyelesaian sudah lewat hukum. Kalau tidak diselesaikan lewat hukum, masing-masing ini nanti akan tetap bertahan kepada prinsipnya bahwa kelompoknya lah yang benar. Kelompok yang lain itu adalah salah. Ini perlu diatasi oleh negara dan masyarakat.
dan harus sama-sama adil putusannya tersebut. Karena kedua-duanya sama-sama warga negara Indonesia. Jangan sampai terjadi pertentangan sampai menimbulkan nanti masalah di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.